Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati sama official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Lemes guys, tapi harus semangat nih guys. Sebentar lagi ya kita mau lebaran. Masih lama kak, masih berapa hari lagi tuh? Masih 2 minggu lagi kak. Nggak apa-apa, tapi ya kita harus bisa memotivasi diri ya guys ya. Kalau misalkan kita udah lemes kayak gini, bentar lagi baju baru, alhamdulillah. Kalian pada beli baju baru nggak? Gaya aja kalian itu beli baju baru. Enggak kak, saya nggak usah beli baju baru. Setiap minggu juga baju saya selalu baru. Orang kaya. By the way guys, gimana nih buka puasa malam ini pakai apa? Pakai tangan ya guys. Kalau kayak Isam pakai bakso guys. Kemarin itu ada yang kirimin kayak Isam bakso ya guys ya. Terima kasih banyak. Tapi ini untuk kalian ya guys ya, nggak usah repot-repot, nggak usah mensupport badan kayak Isam jadi melar kayak gini guys. Nanti takut kayak Isam itu ditangkap KPK. Nggak usah deh, nggak usah kasih apa-apa ke kayak Isam. Kalau bisa ya kayak Isam nih yang kasih kalian uang THR lebaran. Amin ya rabbal alamin. Nanti kayak Isam bagi-bagi lesi deh. Kalau ketemu kayak Isam nanti saya kasih. Amin. By the way, kita bahas apa? Begitu maraknya guys foto bugil dan video telanjang teman-teman kita yang tersebar. Iya guys, karena apa? Karena mereka ini mengatasnamakan cinta, padahal ya bukan cinta. Yuk kita bahas nih, apa sih yang dinamakan dengan porn seksual gitu guys. Takut dijitak sama YouTube nih guys, ngomongnya terlalu vulgar ya guys ya. Tapi kita sebut aja porn seks gitu. PS aja guys ya. PS itu adalah aktivitas seksual melalui handphone ya guys ya. Jadi kalian ini harus sadar, handphone kalian sudah canggih tapi otak nggak boleh jadul ya guys ya. Nah meskipun kita dari kampung gitu ya, tapi tetap kita harus sadar bahwa handphone kita ini sudah canggih. Handphone kita ini sudah bisa merekam sendiri, sudah bisa merecord sendiri ya guys ya. Sehingga kitanya sih percaya-percaya aja ya sama laki-laki ini, tapi kita harus waspada. Ini dijadikan mereka ini senjata untuk membuat kita kerja rodi. Artinya kita kerja terus tapi uangnya dikasihkan ke laki-laki tersebut. Kan itu namanya bodoh. Ya begitu. Oke guys, Ayah Isam ini mau ngasih tahu kalian apa sih yang dinamakan PS. PS itu adalah segala tindakan seksual melalui by phone ya guys ya, melalui telepon. Jadi telepon ini bisa melakukan aktivitas seksual. Gimana kak orang nggak bersentuhan kak? Ya namanya guys ya, begitu banyak video porno yang tersebar, bokep tersebar. Itu karena apa? Karena manusia ini memanfaatkan media tersebut untuk memancing hasratnya, ya kan? Kita nggak boleh munafik guys. Perempuan dan laki-laki itu pasti akan terpancing meskipun hanya nonton ya guys ya. Makanya ini bahaya banget nih untuk anak-anak kecil ya guys ya. Skip aja buat anak kecil, ini kontennya 18+. Oke guys, cerita ini dari pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong yang melakukan porn seks dengan lelaki yang dipercayainya ingin dinikahi guys ya. Gimana sih sampai dia mau melakukan tersebut? Padahal ya guys ya, maaf, padahal mbaknya ini berhijab. Kok bisa? Ya guys ya, ini tidak mengejudge mbak-mbak yang berjilbab, enggak. Tapi laki-laki ini bisa menembus iman kalian itu ya guys ya. Meskipun kita udah belajar untuk istiqomah ya guys ya. Yuk kita bahas. Oh guys, mbak ini bernama Mbak Sari. Oke, Mbak Sari. Oh guys, dimana 10 tahun ini Mbak Sari ini udah capek kerja di Hong Kong sehingga pengen nih pulang ke Indonesia untuk mencari suami. Nah, berawal dari kencan ya guys ya, dari media sosial, Mbak Sari ini setiap hari ditemani Mas Rudi ini video call, merancang masa depan yang indah ya guys ya. Dimana Mbak Sari ini sudah nih jatuh cinta dan nyaman. Akhirnya Mbak Sari ini percaya bahwa oh mungkin ini jodoh atas doa-doa saya. Kan Mbak Sari tadinya pengen istiqomah guys, jadi berdoa terus usaha kerja lagi dijalani ya guys ya. Lumayan nih Mbak Sari sudah menabung dan memiliki rumah jelek-jelekan tapi udah rumah gitu ya guys ya. Nah Mbak Sari ini selalu dimotivasi oleh Mbak Rudi, sayang bangun dong, sudah pagi nih selamat bekerja ya. Nah menurut Mbak Sari, Mas Rudi ini memang bekerja di salah satu dealer guys, dealer motor. Nah, singkat cerita, gara-gara pandemi kemarin, Mas Rudi ini ngomongnya guys, dipecat guys. Nah, begitu banyak aktivitas nih, perjalanan cintanya sudah 1 tahun dan membuat Mbak Sari ini semakin mantap sama Mas Rudi guys. Akhirnya Mas Rudi ini udah mulai mengeluh banyak-banyak guys tentang kesulitan pekerjaannya. Ingat guys, kalau laki-laki sudah mengeluh tentang keuangan,
itu kita harus berpikir ulang untuk menjadikan dia tsunami. Jangan pernah kalian berpikir, ya kita mulai berjuang sama-sama dari nol saja. Salah guys. Kalian pernah gagal dalam berumah tangga, itu pasti faktor utamanya adalah ekonomi ya guys ya. Kalau dari benteng laki-lakinya aja rapuh dan tidak kuat, selalu mengeluh tentang uang, ini patut kalian berpikir, aduh bagaimana nih? Iya guys ya. Jadi kalau misalkan laki-laki sudah mengeluh nih, iya di Indonesia aja cari kerja itu sulit, udah delete aja deh, dieliminasi dari calonnya kamu dah, daripada kamu harus mencoba dengan laki-laki yang lemah seperti itu ya guys ya. Karena laki-laki yang baik itu pasti akan selalu berpikir positif dan membimbing kamu ke jalan yang positif gitu. Contoh, kalau memang kenyataannya laki-laki itu di PHK dari kerjaannya, dia pasti akan ngomong sama kamu, tenang aja yang, insya Allah ya doakan saya akan mendapatkan pekerjaan apapun untuk berjuang bersama. Itu ingat, kamu harus tanamkan dalam diri. Kalau laki-laki sudah mengeluh tentang sulitnya pekerjaan di Indonesia, delete aja deh, udah banyak lagi laki-laki yang lainnya guys ya. Itu yang pertama. Nah, kebetulan Mbak Sari ini terjebak oleh scammer, dimana dia ini juga ya namanya dalam 1 tahun sering video call. Otomatis Mbak Sari ini memancing hasratnya Mas Rudi untuk bangun. Bukan bangun, maksudnya ingin begitu ya guys ya. Akhirnya ngomonglah Mas Rudi ini ke Mbak Sari, yang boleh nggak sih saya minta, lagi pengen nih, daripada saya cari wanita lain kan lebih baik sama pacar sendiri. Ini harus kalian tanamkan. Laki-laki pasti akan meminta kalian google atau membuat video untuk memenuhi hasrat syahwatnya dengan alasan yang jangan sampai saya cari orang lain, lebih baik saya memakai kamu aja karena kamu pacar saya dan calon istri peang lu Mas Rudi. Aduh kayak jadi jengkel guys, tapi ayo lanjut kita. Oke guys, akhirnya karena setiap hari diminta seperti itu ya, Mbak Sari juga kan akhirnya kan kepancing juga nih hormonnya ya guys ya. Akhirnya ya udah deh, atasnya aja ya. Atasnya aja guys. Ini education ya guys ya. Pelajaran ini, bukan jorok ya guys ya. Kalian harus berpikir, kalian juga udah dewasa kan. Untuk buka atasnya aja. Iya deh. Nah, bodohnya Mbak Sari ini dilihatin mukanya guys. Iya kan? Akhirnya Mbak Sari ini membukalah bagian atas ya guys ya. Tanpa Mbak Sari sadari, Mas Rudi sudah memulai rekaman recorder dari handphonenya. Ya maklum guys, handphonenya udah termasuknya canggih. Redmi 8 juga udah bisa record video ya dari handphonenya. Akhirnya Mas Rudi pun sambil mengeluarkan hasrat laki-lakinya dengan melihat Mbak Sari dalam keadaan bukit. Alasannya apa? Alasannya minta sama istri sendiri, belum dinikahin Mas Rudi. Dan Mbak Sari pun harus sadar, Mbak, kamu itu masih pacaran, belum menikah ya guys ya. Kalau melakukan tersebut ya sama aja salah ya guys ya. Ini yang kedua, kalau misalkan kalian melakukan ponsek seperti itu, usahakan jangan kelihatan mukanya. Jadi bagian ini aja, kalaupun dia disebar, itu muka kamu itu aman. Saran guys, gimana itu? Ya nggak boleh kak, ya bisa, meskipun kayak gitu juga jangan dilakukan. Iya, ini mah kalau ya guys ya, kalian ini sudah terjebak kayak gitu ya guys ya, jangan dilihatin mukanya gitu. Kalau nggak kalian pakai topeng atau tutup bantal. Ya lucu ya guys ya, kalian bayangin aja. Tutup bantal, cuma ini yang kelihatan. Kadang kalian itu udah dewasa tapi kayak anak-anak gitu guys, jadi lucu gitu. Oke, akhirnya sudah tuh aktivitasnya Mas Rudi itu sudah dikeluarkan dan sudah dapat nih video Mbak Sari dalam keadaan setengah itu. Apakah sampai situ hasrat laki-laki? Enggak. Dia akan minta, dia akan berpikir dalam otaknya, oh iya, dia aja mau nih bagian atas, oke deh saya rayu bagian bawah. Penasaran seorang laki-laki akan lebih-lebih lagi guys. Pada akhirnya ngomong lagi saya sama Mas Sari, boleh nggak sih lihat bagian bawah, ngintip aja deh. Kamu nggak usah buka, yang penting ngintip aja. Mau ngintip apa? Mau ngintip hutan rimba kamu Mas Rudi. Akhirnya Mbak Sari ini ya, karena dia itu merasa sudah membahagiakan Mas Rudi, akhirnya kejebak juga guys, mau juga buka itu bagian bawahnya guys, dan diliatin lagi mukanya. Handphonenya ditaruh di meja, dianya ada di kasur gitu, headsetnya nyangkol, otomatis kan masih bisa ngomong ya meskipun handphonenya jauh kan. Sekarang kan headset kan canggih guys, headset wireless gitu. Akhirnya ya udahlah, kayak model di Titanic gitu guys. Dulu kayak Isam itu nonton video Titanic itu kan ada tuh ya, yang itunya tuh dilukis tuh tapi keadaan bugil tuh ya guys ya. Nah itu kejebak tuh Mbak Sari. Akhirnya udah tuh, gimana Mas Rudi sudah kelilit utang di Indonesia dan butuh uang, dan Mbak Sari ini diberikan alamat palsu dan nomor telepon orang tuanya palsu mungkin ya.
Ya udah mau menikah nih, udah janji nih mau pulang, kontrak habis ini mau pulang, ketemu Mas Rudi, menikah ijab kabul dengan keadaan Mas Rudi dengan tidak memiliki pekerjaan. Alasannya sudah berjuang selama 1 tahun bersama-sama. Berjuang apanya guys? Berjuang dalam handphone gitu ya. Aduh pusing deh kayak Isam. Menurut kalian gimana guys? Kapan kita akan menjadi pintar ya guys ya? Kenapa kita harus dijajah terus sama laki-laki? Kalian harus bangkit nih sebagai wanita nih ya. Akhirnya guys, Mas Rudi ini mulailah tuh meminta uang ke Mbak Sari. Yang saya, kalau pulsa sih udah gak ada hitungan guys. Pulsa di Hongkong ngisiin Mas Rudi udah murah banget. Akhirnya pinjem dong 5 juta untuk usaha kecil-kecilan. Sebagai support, sebagai seorang wanita kepada laki-lakinya, dia pasti akan mensupport laki-lakinya untuk bangkit dari nol lagi. Padahal ini kalian sudah terjebak dalam skema. Ya, tidak ada hitam di atas putih. Kalian mau dinikahin, gak ada guys. Tapi kalian mau berkorban untuk laki-laki untuk membangun usahanya dari nol. Padahal kalian harus sadar, kalian bangun pagi, ngosek WC, jaga nenek kakek, bau pesing, kalian rela. Kalau laki-laki yang baik, dia pasti akan usaha sendiri tanpa meminta modal dari kamu. Serius deh. Kalau laki-laki sudah minta modal, delete aja, eliminasi. Ya Allah, ini bukan jodoh saya, kasih saya jodoh yang lebih baik. Udah, ya Kak, kalau kayak gitu saya nggak nikah-nikah. Lah, apakah ini janji akan dinikahin? Nggak ada perjanjian guys. Dimana dia mendapatkan bukti untuk memeras kamu, dan kamu sudah terjebak nih dalam cinta virtual, cinta media sosial tanpa bertemu orangnya. Iya kan, tapi saya punya alamatnya, alamat palsu. Kamu cek rumahnya ada nggak? Nggak ada. Akhirnya apa? 5 juta keluar untuk usaha. Ya berjalan sebulan 2 bulan, bangkrut lagi. Iya, namanya juga laki-laki itu ya, barangkali aja kita patut diduga uang 5 juta dari kamu, ya mungkin aja untuk main cewek lagi ya guys ya. Ya, kalian harus logika. Kenapa laki-laki harus meminta kalian telanjang atau bugil, padahal di internet udah banyak video bokep, udah banyak foto-foto cewek-cewek yang lebih bohai dan lebih cantik, bahenol gitu ya guys ya, yang bisa dia manfaatkan untuk hanya mengeluarkan nafsunya. Kenapa harus kamu? Kenapa harus kamu yang bugil? Ya karena saya pacarnya Kak. Nggak ada impossible. Laki-laki itu bisa nonton video porno di luar sana. Makanya untuk itu, yang pertama, kalau laki-laki sudah bilang mengeluh pekerjaan di Indonesia sulit, delete. Kalau laki-laki sudah meminta modal dari kamu, delete. Kalau laki-laki minta kamu telanjang atau bugil, delete. Udah, eksekusi. Ini bukan yang terbaik. Allah tidak memberikan jodoh melalui cara yang seperti itu. Kalian harus sadar. Oke, mungkin itu aja guys. Sharing kayak Isam tentang polseks. Hati-hati. Handphone kalian bisa digunakan untuk media kejahatan. Semakin canggihnya telekomunikasi, jadi kalian harus waspada diri ya guys ya. Oke, handphone kalian boleh canggih, tapi otak kalian juga harus canggih. Lebih smart menjadi pekerja migran Indonesia guys ya. Hati-hati. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.